tiga perikop lah ya, 4 perikop, tapi dengan cerita yang berbeda-beda tetapi syarat makna. Nah, ada yang menarik di perikop yang pertama ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, mata saya tertuju ke ayat yang 9. Di situ dikatakan Yesus takjub. Ya. Yesus takjub atau Yesus heran akan dia. Saya coba artikan ini di dalam terjemahan lain, di terjemahan American Standard Version. Kata takjub itu marvel. Marvel atau kagum. Lalu di New English Translation, kata heran itu amaze atau terkagum-kagum. Ini menjadi pertanyaan. Kenapa Yesus takjub? Kenapa Yesus heran? Kenapa Yesus kagum? Ini pelajaran pertama. Kenapa Yesus takjub? Yang pertama, yang Yesus lihat ada seorang perwira tinggi yang menghargai hambanya yang sakit keras. Hampir mati nih hambanya. Nah, kata hamba dalam bahasa Greka itu doulos atau budak. Budak ini kalau waktu zamannya Romawi ini kaum yang kasta paling terendah, mereka ini penyuruh. Bahkan tak terhitung. Nggak dihitung dia keberadaannya. Nah, yang menarik kata perwira, kalau kita cek, Anda boleh cek di rumah, teks bahasa Inggrisnya itu adalah centurion. Kalau dalam bahasa Latinnya centurion itu artinya komandan dari 100 tentara. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin letnan kolonel atau kolonel, dia punya anak buahnya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa perhatian daripada perwira ini begitu luar biasa kepada budaknya yang sakit keras bahkan hampir mati? Ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena waktu zaman Romawi perbudakan ya itu sangat-sangat luar biasa ya. Bagaimana memperlakukan budak itu atau pembantu atau hamba itu jarang sekali diperlakukan layaknya seperti manusia. Tapi perwira ini dia sangat peduli dengan budak atau hambanya sendiri. Bahkan dia rela untuk bagaimana caranya supaya budaknya ini bisa sembuh dari penyakit keras. Itu sebabnya Yesus takjub. Marvel, kok ada perwira tinggi? Dia sangat peduli kepada hambanya di zaman Romawi yang sangat tidak menghargai, bahkan jarang menganggap budak itu sebagai manusia. Lalu, yang kedua, kenapa Yesus takjub? Sekalipun perwira ini orang Romawi, di mana orang Romawi menjajah Yahudi, tapi justru perwira tersebut mengasihi bangsa Yahudi. Bahkan dia mau berkorban untuk membangun rumah Allah atau sinagog. Ini ayat 4 dan 5. Luar biasa kan? Ini orang Romawi bangsa menjajah bangsa Yahudi. Tetapi justru bangsa Romawi, perwira ini sangat peduli kepada bangsa Yahudi. Bahkan dia menyumbang hartanya untuk membangun gereja. Kalau di zaman sekarang mungkin Anda akan terheran-heran. Kok ada? Yang ketiga, kenapa Yesus takjub? Sekalipun ini menarik nih, sekalipun orang lain menganggap bahwa perwira ini tidak layak bertemu dengan Tuhan, tetapi perwira ini sendiri menganggap bahwa dirinya tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Luar biasa kerendahan hati perwira ini. Orang lain di sekitar melihat, oh dia layak untuk bertemu Tuhan. Karena kenapa? Karena dia penuh kasih, bahkan dia nyumbang uang untuk membangun gereja, layak dia bertemu dengan Tuhan. Tetapi justru perwira ini menganggap dirinya sendiri tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya Yesus terkagum-kagum, luar biasa ini. Dan yang keempat, sekalipun dia bukan bangsa Israel, tetapi ia memiliki iman yang sangat besar kepada Yesus.
Apa imannya? Dia bilang, Tuhan, engkau nggak perlu datang. Cukup engkau berdoa saja. Dia yakin bahwa pasti hambanya ini akan sembuh. Luar biasa imannya ini. Itu sebabnya keempat hal tadi yang saya sudah sampaikan membuat Yesus takjub. Bahkan keluar statement dari mulutnya. Dia katakan gini, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, kalau saya ada di tengah-tengah situ ketika Yesus ngomong, saya malu. Kenapa? Nggak ada iman yang besar. Justru kepada orang-orang Israel sendiri, orang-orang Israel sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu, nggak ada imannya. Ketimbang perwira ini. Perwira ini orang yang nggak mengenal Tuhan, orang Romawi. Bahkan mereka menyembah berhala. Tapi iman daripada perwira ini, Yesus kagum. Sebenarnya, saudara, ini tamparan keras bagi orang Israel. Engkau yang sudah mengenal Tuhan lebih dahulu, melihat mujizat-mujizat Yesus, tapi iman kita tidak lebih daripada perwira ini, sang penyembah berhala. Yang kedua, pelajaran kedua yang kita boleh ambil. Ketika Yesus berjalan pergi ke Nain, ketika masuk ke gerbang kota, ia melihat ada rombongan orang-orang yang mengusung orang mati. Nah, menarik memang, mestinya yang dilihat Yesus pertama kali adalah orang yang mati yang diusung ya. Tetapi tidak. Yang Yesus lihat adalah ibu dari orang mati tersebut. Nah, yang menarik, ibu ini tidak memiliki satu pengenalan yang tepat tentang siapa itu Yesus. Berbeda dengan si perwira. Perwira dia kenal siapa Yesus. Bahkan dia bertumbuh pengenalannya akan Yesus. Sedangkan wanita ini, di Nain ini, yang meninggal anaknya, dia tidak memiliki pengenalan yang tepat tentang siapa ini Yesus ini. Sehingga ia tidak tahu bagaimana harus merespon kepada Yesus. Ketika janda ini berhadapan dengan Yesus, janda ini pasif. Namun dalam situasi seperti itu, lihat nih, responnya Yesus. Yesus berinisiatif aktif kepada janda ini. Dia menyentuh anak yang sudah terbujur kaku itu, ya, dan berkata kepada anak muda itu, bangkit. Memang orang-orang pada saat itu takut tuh. Ini udah mati loh. Yesus hanya dengan mengucapkan bangkitlah, bangkit anak ini. Ada dua pelajaran penting di perikop tentang perwira dan janda di Nain. Orang yang mengenal siapa Yesus pasti akan memiliki respon seperti perwira tadi. Dia memiliki respon yang sangat luar biasa. Lalu kedua, kepada orang yang mungkin tidak mengenal Yesus, tetapi lihat Yesus sendiri secara aktif memperkenalkan dirinya kepadanya. Ini jadi perenungan buat kita. Seberapa jauh, seberapa dalam pemahaman kita tentang Yesus. Bagi kita yang mengerti, bagi kita yang belajar, seharusnya iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Tapi yang belum mengenal Yesus sangat aktif, bahkan dia memiliki berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Saudara, pengenalan akan Tuhan banyak. Ya, lewat pendengaran, lewat penglihatan. Perwira ini dia dengar. Dan dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana perwiranya itu sembuh. Lalu wanita ini, mungkin pendengarannya nggak banyak. Tapi dia melihat sendiri anaknya yang mati dapat hidup kembali. Luar biasa. Bagaimana pengenalan itu akan tumbuh. Saya berharap ketika kita baca firman Tuhan ini, kita semakin yakin kepada Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan semakin yakin. Bahwa hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin ternyata terjadi. Saya percaya hal-hal yang di zaman kita sekarang juga, kalau kita percaya, sesuatu hal yang tidak mustahil bagi Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu, di perikop selanjutnya bercerita tentang Yohanes. Ini menarik ini Yohanes. Ini siapa yang Yohanes kita bicarakan? Ini Yohanes, ini saudaranya Yesus sendiri. Tapi lihat,
ketika Yohanes mendengar dalam penjara ini ya, bahwa apa yang dilakukan Yesus tidak seperti apa yang pernah Yohanes beritakan dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 15-17. Kita udah baca ini. Ini perhatikan ini. Yohanes meragukan. Ini lihat ini. Yohanes, seorang pembuka jalan bagi Yesus, bahkan Yohanes sendiri yang membaptis Yesus, dia meragukan apakah Yesus itu benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Jika Yesus benar adalah Mesias, mengapa, ini dia, mengapa tidak ada pembebasan bagi bangsanya sendiri atau bangsa Israel yang dijajah oleh Romawi, bangsa Romawi pada saat itu. Dan juga bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena ia dalam penjara. Mengapa, ini pertanyaan dalam pemikirannya Yohanes, mengapa Yesus lakukan hanya menyembuhkan dan mengusir orang-orang jahat, roh-roh jahat? Keraguan ini muncul di dalam benak Yohanes tentang konsep Mesias itu. Karena konsep Mesias yang ada dalam pikirannya itu adalah Mesias yang memiliki kekuatan dan kuasa yang luar biasa untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Oleh karena itu, Yohanes dia bertanya kepada Yesus lewat dua orang muridnya. Jadi ini bukan Yohanes nggak bertanya langsung, tapi dia tanyakan ini kepada muridnya yang diharapkan muridnya ini bertanya kepada Yesus. Dia katakan begini, engkaukah yang akan datang itu atau kami sedang menantikan orang lain? Ini pertanyaan ini muncul dari keraguan Yohanes. Ini Yohanesnya ini benar nggak sih Mesias yang kita nanti-nantikan itu? Lalu perhatikan apa jawaban Yesus. Yesus menjawab dengan fakta dan kalimat begini. Secara fakta, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari setiap penyakit, penderitaan, dan bahkan Yesus mengusir roh-roh jahat, ayat 21. Lalu Yesus mengalimatkan apa yang ia perbuat. Dia katakan nih, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, yang kusta dia tahirkan, yang tuli bisa mendengar, yang mati dibangkitkan. Ini kita udah baca di perikop yang sebelumnya, di ayat 22. Nah, jawaban Yesus dalam ayat 22 ini mengacu kepada apa yang diberitakan di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang kelima, bahwa tanda-tanda kesembuhan merupakan satu tanda dari hadirnya Mesias yang ada dalam dunia ini. Jadi jawaban Yesus ini tidak menyalahkan Yohanes atas keraguan-raguannya, tidak. Tapi justru jawaban Yesus ini menguatkan iman Yohanes yang berada dalam penjara, mengkonfirmasikan dirinya sesungguhnya bahwa Yesus merupakan adalah Mesias anak Allah. Kalau kita perhatikan apa yang kita baca, Lukas sebenarnya sedang menempatkan dua peristiwa yang sebelumnya terjadi tentang dua pertobatan pribadi dalam pelayanan Yesus, yaitu perwira dan juga seorang janda di Nain yang anaknya disembuhkan. Hal ini sebenarnya menunjukkan bagaimana cara kerja Allah di dalam dunia ini yang memiliki prioritas pertama kepada pribadi dulu, selanjutnya kepada bangsa. Kalau kita lihat bila mana dalam pelayanan Yesus banyak melakukan pembaharuan secara pribadi, individu-individu, bukan berarti tidak ada perubahan secara besar kepada bangsa. Tidak. Yesus terlebih dahulu kepada pribadi, kepada individu dulu, baru maka akan terjadi pembaharuan secara bangsa yang besar. Maka akan terjadi revolusional yang tercipta. Jadi Yesus selalu mengungkapkan kebenaran. Tapi perhatikan ya, masih ada orang yang mengeraskan hati. Siapa itu? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saya mau katakan, di dalam dunia pun seperti itu. Banyak orang yang merasa terberkati. Banyak orang yang merasa bahwa hidupnya diubahkan Tuhan. Tetapi ada juga nanti tipe-tipe orang yang masih mengeraskan hati akan kebenaran-kebenaran yang mereka lihat.
Orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Tauratnya, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan, mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Tetapi masih saja ada orang-orang yang masih mengeraskan hati. Di zaman sekarang pun nanti seperti itu nantinya. Ada orang-orang yang mengeraskan hatinya. Ya. Ada orang-orang yang mengeraskan hatinya. Bahkan lihat ini. Ini kisah tentang bagaimana ada seorang wanita yang mengurapi Yesus. Siapa wanita ini? Kita udah baca sebelum-sebelumnya. Ini adalah Maria Magdalena. Lalu yang mengadakan pesta ini adalah Simon orang Farisi. Siapa Simon orang Farisi ini? Ini kan kita lihat alurnya. Ketika wanita ini dikatakan orang yang berdosa, ya. Lalu Simon orang Farisi ini dia seperti menggerutu. Kenapa Yesus biarkan wanita yang berdosa ini memperlakukan engkau? Menyeka rambutnya dengan rambutnya, ya, dengan air mata. Bahkan wanita yang berdosa ini dia membeli minyak yang sangat mahal harganya. Bahkan si Simon orang Farisi ini yang mengundang pesta dikatakan pemborosan, katanya. Yesus sebenarnya menegur, dikasih ilustrasi. Ada banyak orang yang berhutang, katanya, ya. Ini ilustrasinya luar biasa ini. Lalu karena nggak sanggup dia bayar hutang, Yesus hapuskanlah hutang itu. Mana yang lebih beruntung? Simon orang Farisi langsung menjawab, ya orang yang banyaknya hutang ini yang lebih beruntung. Benar apa yang kamu bilang. Sebenarnya Yesus ini sedang menegur Simon. Kenapa? Apa yang dilakukan Simon itu sebenarnya lebih bejat, lebih luar biasa jeleknya sifatnya Simon ini. Masih dengan kata-katanya sendiri yang menghakimi orang lain. Padahal dia nggak sadar Yesus sudah menghapuskan dosanya. Dia kan terkena penyakit kusta. Penyakit yang luar biasa ini pada zaman Israel pada zaman itu, dan Yesus sembuhkan. Bisa-bisanya dia kata-kata menjelek-jelekkan si Maria Magdalena ini. Maria Magdalena. Dan menarik, lihat bagaimana Yesus menegur. Ya. Apa yang diperbuatnya justru ini luar biasa. Bahkan akan dicatat, bahkan akan terkenal imannya itu melebihi Yudea. Ini sama perkataan, kalau kita membandingkan perkataan Yesus ini dengan perwira ini ada kesamaan. Yesus juga amazed, kagum dengan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini. Dan kekasih, pelajaran pagi ini menarik, bahwa bisa nggak kita membuat Yesus terkagum-kagum dengan apa yang kita buat? Sering, ini dia, pernahkah dalam hidup kita membuat Yesus ini terkagum-kagum? Yang ada, sering kita mungkin menyakiti hati Tuhan. Ya. Lihat bagaimana Yesus terkagum-kagum dengan perwira yang justru dia tidak mengenal Tuhan. Dia justru orang-orang kafir dalam tanda kutip. Ya. Tetapi justru orang-orang inilah mereka yang menyerahkan hati mereka kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Tuhan, mungkin sejak lahir. Kita rajin datang ke gereja. Tapi iman dan perbuatan kita tidak menunjukkan kita membuat Yesus kagum terhadap tindakan kita. Ini tamparan yang keras. Justru orang kafir dalam tanda kutip, mereka lebih mengasihi Yesus. Kok kita seperti seolah-olah nggak tahu menahu tentang Yesus. Ialah pelajaran pagi ini, kita lebih dalam lagi mengasihi Yesus. Buat Yesus terkagum dengan apa yang kita lakukan. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini, kita dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kerohanian kita.